mengenai demand job untuk jurusan ECE menurut Marina sendiri seperti apa. Lalu mungkin boleh dong sharing atau yang Marina tahu nih kayak salary full timernya itu di rata-rata di company di sana itu berapa? Halo teman-teman semuanya. Selamat siang dan selamat sore. Mungkin di Wita sekarang sudah jam 4 tapi masih panas, dan selamat siang di BIB yang masih jam 3, dan di Melbourne sekarang sudah jam 7-an. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dan sehat semua ya. Oke teman-teman, selamat datang kembali di acara Super Talk with Superstar Education bersama saya Kak Nanda, dan ada lagi yang menemani saya, memandu saya nanti, yaitu Kak Adam dan Kak Lindi. Oke, mungkin Kak Adam sama Kak Lindi, apakah Kak Lindi sudah ada? Kak Adam boleh hai. Hai. Oke, thank you Kak Adam. Nah, ini dengan Kak Lindi. Oke, teman-teman biar tahu mana nih yang Kak Adam dan mana nih yang Kak Lindi. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali join di acara kita hari ini, Supertalk merupakan online interaktif event yang rutin diselenggarakan oleh Superstar Education. Nah, kita bermacam-macam membahas topik menarik teman-teman, dan juga pastinya narasumbernya kita juga berbeda-beda. Ada yang dari institusi dan juga dari student-student kita. Nah, dan hari ini salah satu topik menarik kita yang akan kita bahas itu yaitu mengenai kupas tuntas jurusan pendidikan anak usia dini di Australia bersama Victoria University. Nah, akan ada pemateri kita yang hari ini yaitu Kak Ari dari Victoria University, representatif Victoria University. Halo Kak Ari. Halo, sore. Dan Kak Ari, dan ada juga kakak yang cantik kita, Kak Marina, yaitu alumni Superstar Education yang mengambil jurusan Early Childhood Education. Mana Kak Marinanya? Halo Kak Marina. Halo, selamat sore. Halo, thank you Kak. Nah teman-teman, sebelum memasuki acara inti, pasti teman-teman juga mungkin yang baru join belum tahu Superstar itu seperti apa dan kampusnya itu di mana seperti itu. Nah, akan dibantu oleh Kak Adam yang akan memperkenalkan tentang Superstar Education biar teman-teman akan tahu nih Superstar itu seperti apa. Oke, silahkan Kak Adam. Oke, baik, terima kasih Kak Nanda. Sebentar, saya mau share screen dulu ya teman-teman. Wait, sebentar. Oke, saya mau share screen dulu ya teman-teman. Oke, siap Kak Adam. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah Kak. Oke, siap. Oke, sekarang saya mau jelaskan nih sekilas tentang Superstar Education. Nah, apa sih Superstar Education itu? Tentunya teman-teman sudah sering mendengarkannya atau sudah tahu tentang education agent. Nah, Superstar itu merupakan education agent yang bisa membantu kalian dalam pengurusan aplikasi studi ke luar negeri. Jadi kami punya motto nih, yaitu study what you love what you study. Jadi Superstar memang ingin membantu kalian agar bisa belajar sesuai dengan kampus dan jurusan yang benar-benar kalian minati. Dan next. Oke, jadi Superstar sudah merangkum nih step-step apa saja yang harus kalian lalui untuk bisa kuliah ke luar negeri, dan kita menyebutnya yaitu 8 star steps. Jadi pastinya Superstar akan mendampingi kalian dari keseluruhan step-step ini ya pastinya, mulai dari konsultasi jurusan dan kampus pilihan, apply, accept surat penerimaan dari kampus, melakukan pembayaran, pengurusan visa, pemesanan tiket akomodasi dan juga airport pick up, pre-departure briefing, sampai kalian sudah bisa berangkat dan mulai studi kalian di luar negeri. Dan mungkin kalian berpikir nih, sepertinya kalau education agent yang lain kurang lebih pastinya sama secara overall. Tapi apa sih yang membedakan Superstar Education dengan education agent yang lain? Mungkin aku akan jelaskan nih. So, yang pertama bahwa kantor pusat kita, yaitu kantor pusat di Superstar Education ini terletak di Sydney, Australia. Dan kantor kami juga ada di Melbourne. Di Indonesia kami ada 3 cabang teman-teman, yaitu Surabaya, Jakarta, dan Bali. Dan ada kantor di Kamboja. Nah, next lagi. Nah, berikut ini adalah kantor fisik teman-teman. Jadi ini kantor fisik kita, bukan kantor virtual, bukan kantor abal-abal, bukan kantor apa-apa. Ini kantor fisik teman-teman, benar-benar kantor yang ada
di Sydney dan juga ada di Melbourne. Jadi ini adalah activity yang ada di kantor kami, yaitu di Sydney dan ada di Melbourne. So next lagi. Nah, yang kedua yaitu setiap tahunnya kantor kami yang ada di Australia biasanya mengadakan career fair teman-teman. Tapi tahun kemarin karena akan ada masa pandemi ya teman-teman, jadi kita tidak mengadakan. Dan semoga pandemi berakhir kami bisa mengadakan acara career fair lagi di Australia. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan yang ada di Australia. Kami mengadakan career fair tahun 2019 dengan mengangkat tema entrepreneurship. Oke, next lagi. Nah, yang ketiga teman-teman, selain kami mendampingi 8 Star Steps tadi, kami juga ada University Orientation Service. Jadi mana karena kami mempunyai kantor di Melbourne ataupun di Sydney, jadi buat teman-teman yang misalnya nih setelah pandemi ini sudah berakhir, terus teman-teman sudah punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Sydney dan Melbourne, lalu ingin mengunjungi dan lihat-lihat fasilitas kampus yang ada di sana, tim Superstar bisa banget untuk membantu teman-teman untuk bisa menemani di sana. Seperti itu. Next lagi, kami ada diagnostic test IELTS secara free teman-teman. Yang aku bisa bold ya, free, gratis teman-teman. Jadi kami berikan free diagnostic IELTS secara free untuk 4 skill sekaligus, yaitu listening, reading, writing, and speaking. Jadi teman-teman bisa aja. Dan yang terakhir, nah ada tes bakat minat dan konsultasi jurusan secara online. Kalau misal teman-teman di sini, aku belum tahu nih passionku kemana, aku nggak tahu nih mau ke jurusan apa, mau minat kemana. Jangan khawatir, kami akan berikan tes bakat minat dan konsultasi jurusan online secara free teman-teman. Free ya, free lagi. Tadi sudah dikasih free diagnose IELTS, sekarang kami kasih free lagi untuk tes bakat minat dan konsultasi jurusan online. Apa sih yang kami tidak berikan untuk teman-teman di sini ya? Oke, next lagi. Oke, jadi sekian informasi mengenai Superstar Education. Jika teman-teman nih mau berkonsultasi lebih lanjut tentang planning studi kalian ataupun mau coba tentang tes diagnose IELTS tadi dan tes bakat minat, bisa langsung aja hubungin ke konselor dari Superstar Education. Jadi cukup sekian dari saya serahkan kembali ke Kananda. Oke, thank you Kak Adam. Sudah memperkenalkan tentang Superstar Education. Jadi teman-teman udah tahu Superstar itu seperti apa, lalu lokasinya di mana, dan servis-servisnya apa saja. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, nah kan setiap event ini pasti ada rules sama peraturan. Nah, untuk rules sama peraturan ini yang rencananya akan dibacakan oleh Kak Lindi. Tapi seperti, ini masih ada Kak Lindi. Tadi internetnya agak gangguan. Nah, oke Kak Lindi, bisa dibantu dibacakan untuk rules dan peraturannya. Oke, siap Kak Nanda. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mau masuk ke acara inti nih, kakak mau ingetin buat teman-teman yang udah join di event sore ini untuk memastikan audionya udah di mute ya teman-teman, biar informasi yang disampaikan bisa terdengar dengan jelas dan baik. Lalu jika teman-teman ada pertanyaan, feel free untuk drop di kolom chat di bawah ya teman-teman, nanti kita akan bahas satu-satu. Oh iya, di akhir acara nanti akan ada rapid quiz nih. Jadi teman-teman harus menyimak dengan baik ya. Pemenang kuis hari ini akan mendapatkan hadiah menarik loh teman-teman dari Victoria University. Jadi teman-teman stay tune terus sampai akhir acara biar bisa ikutan kuis dan yang pastinya dapat hadiah yang menarik juga. Oke, thank you Kak Nanda. Oke, thank you Kak Lindi. Nah, itu tadi teman-teman untuk rules-nya udah dibacain sama Kak Lindi. Dan Kak Lindi ada mention ternyata ada kuis juga hari ini, yang mana kita bisa mendapatkan hadiah dari Victoria Uni. Oke, apakah kita boleh ikut Kak Lindi? Sepertinya tidak boleh. Oke, teman-teman. Waduh, jadi nanti minta sendiri aja kan Anda. Oh iya, nanti kita minta jam. Ya, oke. Iya. Thank you. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu nih, sesuai dengan judulnya tadi yang udah saya mention di awal, yaitu pendidikan anak usia dini atau yang biasa disebut di Indonesia yaitu PAUD. Nah, kalau di Australia itu namanya Early Childhood Education, teman-teman. Dan jurusan ini merupakan salah satu jurusan yang bisa dibilang oke di dalam prospeknya kerja ya teman-teman. Dan di For Your Information itu, teman-teman
bisa ambil jurusan ini di Australia, bakal ada beberapa benefit yang bisa teman-teman dapatkan nantinya. Nah, teman-teman, tanpa menunggu waktu yang lama nih, langsung saja saya panggilkan pembicara kita yang pertama hari ini, yaitu ada Kak Ari, yang tadi kakak udah mention dari Victoria University. Mari kita sapa Kak Ari. Halo Nanda, apa kabar? Halo, baik-baik. Kak Ari apa kabar? Sehat-sehat. Cerah ya Kak Sehat ya? Ya, mudah-mudahan. Amin, semoga sehat-sehat selalu. Nah Kak Ari, ini Kak Ari mau memperkenalkan Victoria University dulu Kak ya? Yes, boleh. Oke. Boleh. Oke, siap. Thank you. Nanti habis itu baru bertanya jawab. Oke. Thank you. Silakan, Kak Ari. Yes, halo semua. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya In-Country Manager untuk Victoria University Melbourne. Thank you udah spend waktunya di acara ini. Saya sekarang mau share sedikit tentang Victoria University-nya. Yang pertama, Victoria University kita merupakan salah satu public university yang ada di Australia. Dan VU itu lokasinya ada di Melbourne. Dan kita terkenal dengan sistem belajar yang berbeda. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya mau jelasin sedikit tentang pertanyaan yang biasanya common question dari students adalah tentang ranking. Ada di mana sih VU at the moment di dunia? Jadi Victoria University saat ini kita ada di top 2% in the world. Yang harus kalian tahu, VU itu masih dalam usia yang masih muda. Usia university kita masih 31 tahun, 32 tahun, dan sudah mencapai level di top 2% in the world. Sebelum menjadi university, VU sebenarnya more than 100 years sudah involved di education sebelum menjadi university. Achievement lain, VU kita ada di tier 1 untuk MBA based on CEO Magazine 2020. Terus salah satu program andalan VU juga kita ada di nomor 37 di dunia untuk Hospitality and Tourism Management. And then kita ada di nomor 32 untuk Automation and Control. Dan ini yang salah satu yang saya bisa bilang buat saya penting. Kita ada di nomor 12 di dunia untuk quality education. Selain itu kita juga nomor 12 untuk sport science. Kita ada di peringkat 2 di Australia untuk English Language Center. And then kita juga ada di between 151 sampai 175 di dunia untuk Information and Technology. Ini belum semua achievement dan rankings yang didapat sama VU. Kalau kalian mau lihat lebih banyak lagi, lebih details lagi, please go ahead ke website kita, nanti kalian bisa lihat selain ini apa saja pencapaian yang udah didapat sama Victoria University. Next-nya, ini yang saya mau kenalin ke kalian lagi adalah cara belajar. Jadi VU punya cara belajar yang revolusioner, kita nyebutnya block model. Sudah dari tahun 2018 Victoria University pakai sistem block model, dan kita yang pertama di Australia untuk level university yang pakai sistem ini. Apa sih block model itu? Block model itu cara belajar yang berbeda dari traditional model. Saya jelasin sedikit tentang traditional model. Itu cara belajar, jadi kalian belajar 4 mata kuliah per semester tapi berjalan secara bersamaan. Cukup common untuk Indonesia, sistem Indonesia jalan seperti ini. Jadi setiap minggu belajar berbagai macam mata kuliah. Nanti di ujung semester ada ujian untuk 4 mata kuliah yang berbeda. Nah, kalau di VU kita udah nggak pakai sistem ini untuk semua level bachelor degree-nya kita. Untuk bachelor degree kita pakai block. Jadi kalian jalanin tetap 4 mata kuliah per semester, tapi belajarnya satu persatu. Let's say misalkan di breakdown mata kuliah pertama math misalkan. Nah kalian dalam 4 minggu pertama hanya fokusnya belajar di math aja. Itu nanti sudah termasuk dengan tugas, project, dan ujian. Tapi bear in mind ujiannya hanya untuk math aja. Setelah 4 minggu, setelah si math-nya selesai, kalian bisa put it aside dulu, kalian lanjut ke mata kuliah kedua, let's say misalkan biology.
ya udah kalian bisa switch fokusnya langsung ke biology tanpa harus mikirin SIMMET lagi atau tanpa harus mikirin mata kuliah selanjutnya. Jadi ini salah satu kelebihannya. Apalagi buat international students, kalian yang baru misalkan ke Australia masih ngeraba-raba, masih berusaha beradaptasi dari sistem belajarnya, dari lingkungannya, dari teman-temannya. Hopefully dengan cara belajar ini akan jauh lebih mudah adaptasi dan transisinya. Kelebihan lain, kelasnya hanya 3 kali 1 minggu, bukan 4 kali. Jadi kalian punya banyak waktu untuk di-manage sendiri, bisa ngerjain tugas lebih santai, lebih fokus, dan buat kalian yang tertarik untuk part-time juga ngatur waktunya lebih mudah. Dan block model kita udah nggak pakai kelas-kelas besar kayak yang kalian lihat di film mungkin, yang modelnya kayak theater room, muridnya ratusan, udah nggak pakai sistem itu lagi. Sekarang kita switch ke satu kelas kita batasi hanya 35 orang. Harapannya komunikasi dengan dosen, komunikasi dengan teman jauh lebih efektif. Result kalian dapat lebih cepat, pass rate setiap tahun ada peningkatan yang cukup signifikan. Pass rate di tahun pertama ada kenaikan sekitar 13%, pass rate di tahun kedua kenaikannya di angka 90%. Student view ada 40.000 lebih, jadi dengan pass rate 90% itu angka yang tinggi sekali. And then lebih dari 40% student kita dapat nilai distinction atau di atas distinction. Mungkin kalian belum familiar dengan distinction atau level yang lain. Basically kalau untuk lulus mata kuliah hanya perlu 50% nilainya. Nah kalau distinction itu berarti 70% ke atas. Jadi dengan block model hampir setengah murid kita dapat nilai di atas rata-rata. Nah untuk update terbarunya tahun ini 2021 si block model juga sudah mulai masuk ke program di postgraduate. Jadi program-program master's degree kita, graduate diploma kita itu udah ada sebagian besar yang pakai sistem block model. Perbedaannya kalau di postgraduate block model ada yang 1 unit per 4 minggu sama dengan bachelor, ada juga yang 2 unit per 8 minggu. Detailsnya again please check our website. Nah ini saya mau liatin satu video penjelasan tentang block model dan apa sih benefitnya selain yang tadi saya udah jelasin. We've been teaching the same way for hundreds of years now, but the world around us has changed, and along with it, employer and industry needs. So at VU, we changed the way you learn with our Australian-first VU block model. Traditionally, you juggle the demands and deadlines of 4 units at once. Instead, the VU block model has you focus on 1 unit at a time. Each semester will be broken into 4 blocks, which run for 4 weeks. You focus on 1 unit in each block, completing all your assessments before moving on to the next. So instead of this, the VU block model looks like this. VU's block model gives you greater focus by studying just 1 unit at a time in smaller, more collaborative classes and provides flexible study options to suit your lifestyle. With the introduction of block model, student success is soaring. More students are passing first year and second year too. And over 40% of students are now enjoying grades at or above distinction levels. VU students are more engaged and satisfied with their uni experience. Employers have also noticed the difference, ranking VU graduates in the top 10 of more than 40 universities for work readiness. And more than 90% of graduates are ranked highly for employability. So, when you study with the VU block model, you know it's proven to give you the support and skills you need to succeed. Itu penjelasan tentang block model. Nextnya campus kita ada di mana sih? Kita ada di Melbourne. Dan di Melbourne sendiri kita punya 8 kampus yang berbeda. Ada 3 di CBD-nya Melbourne, and then ada 2 di Footscray area namanya, 15 menit dari CBD. And selain itu kita punya kampus di St. Albans, Sunshine, dan Werribee. Kampus akan ditentukan berdasarkan program apa yang akan kalian ambil, dan beberapa program kalian bisa pilih lebih dari 1 kampus sebenarnya. Nah ini saya mau ngeliatin video satu lagi tentang kampus kita yang ada di Footscray.
Nah, update terbaru, kita sedang membuat suatu gedung di CBD-nya Melbourne. Kita namain View Tower, 32 lantai, dan hopefully next year udah mulai pembelajaran di kampus tersebut. Jadi nanti akan banyak program yang di kampus berbeda-beda tadi akan berusaha dijadikan satu di dalam gedung ini. Program sekarang kita masuk ke program apa yang kita punya. Saya nggak akan into the details banget. Saya mulai dengan foundation. Kita punya foundation program buat kalian yang dari year 11 mungkin yang mau masuk ke programnya VU. Kita punya foundation yang setara dengan kelas 12. Jadi selesai foundation biasanya kalian bisa directly masuk ke bachelor degree yang ada di Victoria University. And then schools-nya yang kita punya, yang pertama kita punya Schools of Arts. Ini untuk kalian yang tertarik untuk belajar tentang screen media, musik, komunikasi, psychology, dan masih banyak lagi. Schools yang kedua kita punya bisnis. Di bawah bisnis ada cukup banyak pilihan. Yang pertama startnya kita punya commercial cookery buat kalian tertarik untuk menjadi chef. And then kita juga punya yang kedua, kita punya bidang-bidang yang berhubungan sama hospitality. Kalau kalian tertarik bidang untuk perhotelan mungkin. Selain itu kita juga punya bisnisnya sendiri, di mana kalian bisa belajar tentang accounting, banking and finance, marketing, manajemen, dan masih banyak lagi. Di dalam bisnis kita punya banyak juga program postgraduate, masters, mulai dari accounting, marketing, manajemen, enterprise resource planning system, supply chain management, dan lain-lain. Schools berikutnya yang sekarang kita mau bahas itu di education. Education mungkin bisa dibilang sekarang lagi jadi hot trend di Melbourne ya, karena cukup tinggi demand di bidang tersebut. Nah, untuk education kalian bisa belajar early childhood yang sekarang kita mau bahas, atau kita punya education studies, masternya kalau kalian mau ambil teaching, kita punya teaching untuk primary dan primary, secondary, dan education juga. Engineering, ya buat student kalau kalian tertarik untuk belajar tentang bidang arsitek, civil, mechanical, electrical, semua ada di dalam engineeringnya VU. Schools berikutnya, Health, Psychology, and Dermal Sciences. Ini juga salah satu yang bisa dibilang sebagai unique point-nya VU. Karena untuk Dermal Sciences, VU yang pertama di Australia dari tahun 99. Dan bisa dibilang kita jadi benchmark buat institusi lain yang mau running Dermal Science. And then nextnya IT, Schools of IT, kita punya Bachelor of IT, kita punya Bachelor of Cyber Security, dan kita untuk masternya punya Master Applied IT. Social, Community and Youth Development, schools yang lain yang kita punya, ini semua bidangnya berhubungan sama jiwa sosial yang tinggi, membela hak asasi manusia, membela hak perempuan, ada community development, ada youth work, ada social works. Jadi buat kalian yang memang tertarik untuk ke arah sana, pilihannya cukup beragam juga di VU. Schools terakhir yang kita punya, Sport and Exercise Science. Ini mungkin bisa dibilang VU bidang ini salah satu yang terbaik di dunia. Kita nomor 12 overall di dunia untuk sport science. Dan kalau kalian tertarik olahraga, apapun, mau jadi bisnis di bidang olahraga, mau jadi trainer, mau jadi clinical practice, semuanya ada di VU. Dan untuk fasilitas di sports bisa dibilang VU outstanding, dan kita punya investasi yang besar banget untuk fasilitasnya. Research, saya sih lebih seneng one-on-one aja kalau ada yang tertarik untuk research degree. Tapi overall kita punya PhD, kita punya integrated PhD. Buat yang tidak punya tesis komponen di S2-nya. Untuk master kita punya Master of Research, Applied Research, dan Research Practice. Yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke VU, bahasa Inggris, IELTS, TOEFL, Pearson, pilih salah satu. And then yang kedua akademik. Akademik juga beragam, tergantung kalian dari
background akademiknya apa. Ada di website juga, jadi nggak usah khawatir, ini gampang kok carinya. Terakhir, scholarships. VIU tahun ini kita punya VIU Future Leader Scholarship. Ini scholarship yang akan dikasih ke semua student yang apply untuk undergrad dan postgrad coursework di tahun 2021. Otomatis tidak perlu syarat, tidak perlu formulir yang berbeda. Ini akan automatically awarded asal kalian memenuhi syarat masuk ke program yang kalian tuju. Value-nya 20% untuk 2 semester awal. Kalau bisa di-maintain nilai minimal 60% selama belajar, semester-semester berikutnya bisa dapat potongan lagi 10% setiap semester. That's it untuk VIU introduction-nya. Saya kembalikan ke Nanda. Oke, thank you Kak Ari untuk introduction-nya mengenai VIU. Tadi udah ranking-rankingnya, yang VIU juga merupakan 12 di dunia. Terus habis itu ada VIU block modelnya, terus ada subjek-subjeknya, ada apa aja. Terus update mengenai kampus yang baru soon, semoga amin. Ya, Yes, amin. Kak Ari, biar teman-teman yang ingin ke VIU merasakan kampus yang terbarunya. Lalu kemudian tadi ada info mengenai scholarship juga. Nah, Mas Ari, kita kan hari ini membahas tentang tentang early childhood education nih. Nah, kali ini saya akan menanyakan secara fokus di jurusan tersebut, Kak Ari. Oke. Tadi sudah sebenarnya pertanyaan saya itu pertama ada sistem pembelajaran di jurusan early childhood education itu seperti apa. Tapi tadi kan Kak Ari ada mention tentang block model kayak gitu. Nah, lalu kayak subjek-subjek yang dipelajari antara teori dan praktisnya itu seimbang kayak 50-50 gitu atau seperti apa? Lalu spesialnya di early childhood education di VIU itu apa? Oke. Saya start dari awal ya. Kalau untuk early childhood-nya sendiri, kalau di VIU kita punya 4 stages yang bisa diambil sama student. Yang pertama kita punya di certificate 3 untuk early childhood, and then kita punya diploma, and then kita punya bachelor, dan yang terakhir kita punya graduate diploma untuk early childhood. Jadi ini bisa dipilih tergantung dari level pendidikan student saat ini. Kalau mereka misalkan sekarang baru kelas 11, oh saya tapi udah mau masuk nih ke early childhood, bisa mulai dari yang certificate. Certificate itu programnya setengah tahun, bisa dibilang introduction program untuk ke early childhood. Belum banyak untuk praktikalnya karena juga hanya 6 bulan aja kok. Nah, step berikutnya dia bisa masuk ke diploma kalau dari certificate 4-nya. Dari diploma nanti bisa lanjut lagi ke bachelor degree. Nah, kalau sudah kelas 12, sudah selesai SMA, pilihannya kalau memang syaratnya semua terpenuhi, bisa direct masuk ke Bachelor of Early Childhood and Education. Tapi kalau memang ternyata either ada akademiknya mungkin atau bahasa Inggrisnya yang sedikit di bawah persyaratan masuk yang kita minta ke bachelor, bukan berarti nggak bisa masuk, tapi tetap bisa masuk hanya lewat diploma. Diploma bisa dibilang setara dengan tahun pertama bachelor degree. Pelajarannya akan sama. Tapi lingkup belajarnya dibuat lebih kecil. Jadi buat ada yang mungkin kurang dari akademik, mungkin kurang dari Inggrisnya, akan lebih mudah mengejarnya di diploma. Selesai diploma, ya udah langsung lanjutnya ke Bachelor of Early Childhood. Nah, kalau ditanya praktikalnya seberapa banyak, early childhood banyak banget praktikalnya. Bisa dibilang mungkin 50-50. Karena kalau di VIU, contoh untuk bachelor, student itu harus ada kemungkinan untuk mendapatkan 80 hari practical unit. Practical. Jadi dia nanti kita taruh di childcare, nanti kita taruh di yang mengurusi untuk elderly. Jadi dia dirotasi untuk mengenal berbagai macam field yang akan dihadapi. Nah itu kelebihannya early childhood di Australia, ya praktikalnya banyak, dan VIU punya childcare sendiri di beberapa kampus. Nah
biasanya di awal untuk si practical units itu student akan ditaruh dulu di early childhood-nya yang VIU punya, supaya mereka nggak kaget banget gitu. Jadi masih di dalam lingkup VIU, di dalam kampus VIU, tapi sudah mulai ke practical units-nya. Nah, itu gambaran programnya lah. Dan yang terakhir programnya graduate diploma. Itu levelnya sudah postgraduate. Ini program yang sebenarnya disediakan buat mungkin student yang S1-nya sudah selesai tapi tidak sesuai dengan passion. Misalkan awalnya ambil komunikasi, tapi ternyata kok saya seneng ya sama anak kecil ya, saya pengen deh involve di dunia pendidikan yang untuk anak-anak. Bukan berarti dan stuck, nggak bisa ke sana. Kalau di kita, pilihannya kita punya graduate diploma. Jadi buat kalian yang S1-nya dari disiplin yang berbeda, bisa masuk ke graduate program kita untuk ambil di level postgraduate. Itu program 1 tahun, bisa dari any disiplin. Tapi untuk masuk ke sini kalian harus proof dulu kenapa kalian mau pindah ke early childhood. Jadi nanti akan ada proses yang menyediakan personal statement, interview gitu. Nah, itu sih level-level program yang kita punya. Kenapa harus di VIU? Ya kalau di VIU yang pertama sistem belajar, terutama untuk si bachelor degree block model itu belum ada yang pakai itu level universitas di Australia. Ya sekarang kalau saya ngebayangin kalau zaman mungkin dulu kuliah, saya hanya perlu belajar 1 mata kuliah sebulan, mungkin lulusnya cum laude, mungkin, karena sangat bisa di manage gitu ya, belajarnya cuma 1, kerjanya biasa cuma 1. Nah itu yang harus sangat dikonsider sama student adalah sistem belajar ini. Kalau yang lain ya kita punya banyak partner praktikal, kita menyediakan fasilitas childcare di dalam kampus buat kalian, practical unit juga. Jadi kalau di VIU bisa dibilang semua hal yang berhubungan sama akademinya akan sudah kita provide gitu. Oke, halo. Suara saya masuk ya, Kak Ari? Masuk. Oke, thank you Kak Ari untuk penjelasannya mengenai nomor 1 tadi. Jadi teman-teman itu tadi spesialnya yang kuliah di VIU, salah satunya yaitu tadi yang block model itu memang ngaruh banget sih ya Kak Ari. Apalagi tadi kan teman-teman jika yang baru pertama merasakan kayak kuliah di luar negeri kayak gitu ya, mungkin kayak enggak pusingnya kayak berkurang gitu. Ya mungkin enggak 50% tapi berkurang lah setidaknya. Kalau ngobrol sama student sih ya, salah satu yang biasanya menjadi kelemahan murid Indonesia adalah pasif, malu. Sistem Kitanya tuh biasanya pas apalagi ke sana gitu. Kamu bayangin dengan seperti itu masuk kelas yang gede 100 orang. Kita makin ngumpet. Nah, kalau di block model cuma 35 orang, kita untuk berani ngomongnya akan jauh lebih cepat sih harusnya. Itu kalau di luar akademik side-nya deh. Gitu. Oke, thank you Kak Ari. Jadi teman-teman saya ulangin, jadi yang sistem yang block model itu di kelasnya nggak kelas yang teater gitu, kelasnya lebih dikerucutkan bagi teman-teman bisa kayak one on one gitu sih sama dosennya gitu ya Kak Ari. Betul. Jadi kalau kelas besar kan mungkin mau tanya gitu kayak malu atau ya biasa kita kan menerapkan sistem sungkan gitu. Oke. Nah, terus tadi praktikalnya itu bisa 50-50, lalu kemungkinan akan dapat 80 hari. Yes, bachelor 80 hari, kalau graduate diploma tuh 60 hari kalau nggak salah. Oke. Dan bagi teman-teman yang sekiranya nilainya, aduh kayaknya bahasa Inggrisku kurang, itu ternyata bukan berarti nggak bisa masuk di VIU. Jadi karena nanti teman-teman itu bisa masuk ambil di diplomanya dulu setelah lulus yang SMA itu, benar kan Kak Ari? Betul. Dan pendaftarannya itu langsung paket, nggak daftar sendiri-sendiri. Jadi teman-teman nggak daftar diploma dulu, habis itu nanti ngurus lagi daftar di bachelor, nggak, itu langsung jadi satu. Kayak gitu. Yes. Oke, thank you Kak Ari.
Nah, Kak, tadi kan udah dijelasin nih untuk sistem block modelnya di VU itu seperti apa. Nah, untuk khususnya di jurusan ICI itu pasti sama sih sama dengan yang lainnya, bener ya Kak ya? Betul. Jadi kalau block model ya semua sudah di setup ya, maksudnya pilihan student ya udah disesuaikan. Jadi mereka nggak bisa lari untuk mata kuliah yang di level berikutnya karena takut ngejarnya kejauhan gitu. Ya kalau block model semuanya sama, sudah di-arrange seperti itu. Student tetap akan punya kebebasan untuk memilih mata kuliah mana duluan yang mau diambil. Tapi di VU salah satu kelebihannya lagi, kita punya namanya course unit advisor. Jadi course unit advisor itu tim yang bisa memberi kalian advice, better kamu jalannya ambil mata kuliah yang mana dulu. Jadi kalau udah anak-anak domestik di sana udah biasa ya dengan sistem seperti itu. Tapi kalau internasional kan student, jadi nggak tebak-tebakan buah manggis gitu, saya ambil ini dulu deh, nggak gitu. Kalian bisa ngobrol. Saya masih bingung, kalian biasanya dia kan ada sesi ngobrolnya juga sama mereka. Mereka bisa kasih course plan-nya juga ke kalian. Ini kamu better semester 1 ambil ini, semester 2 ambil ini, terus di arrange gitu supaya jangan menghindari di satu semester kalian dapat beberapa mata kuliah yang mungkin demanding banget gitu ya, secara tugas, secara praktikal. Jadinya kalau satu semester banyak yang seperti itu, kalian nanti keteteran juga. Nah itulah block model mempermudah dengan ada course unit advisor, mempermudah. Jadi nilai plus banget sih Kak Ari. Jadi begitu sampai sana itu ya kadang kan kita ada kayak nentuin bingung lah ya, kayak itu kan semacam kalau Indonesia mungkin SKS gitu ya. Betul. Kayak nentuin itu, jadi di sana ada advisornya. Oke. Ya sekarang tadi teman-teman itu. Ya kayak kita dari SMP pindah ke SMA, hari pertama masuk SMA pasti benar. Kemana ya? Gue mesti ngapain ya gitu. Nah itulah yang kita coba bantu deh supaya kalian nggak deg-degan duluan. Benar sekali. Jadi udah ada yang bantu untuk nanti ngarahin jika teman-teman bingung. Oke, thank you Kak Ari. Ya. Nah Kak, untuk mengenai persiapan nih, nah persiapan untuk ambil jurusan ICI itu seperti apa Kak? Terus kan kalau saya tahu untuk bahasa Inggrisnya itu kan lebih tinggi yang dibutuhin nilai bahasa Inggrisnya. Nah itu kenapa sih Kak? Kenapa nggak beda sama kayak jurusan-jurusan yang umum lainnya? Yes. Yang pertama kalian mental dulu sih. Karena early childhood bidang yang kedengarannya mudah padahal susah banget. Karena kalian akan dealing dengan anak-anak kecil. Ya anak-anak kecil yang masih belum tahu mereka maunya apa, yang kalian harus mengerti mereka harus maunya apa gitu kan. Ya prepare itu dulu, lihat passion kalian, apakah memang pendidikan salah satu jalur karir yang kalian mau. Kalau memang tertarik menjadi seorang pendidik, pilihannya ya ada early childhood, ada yang lain. Diyakinin dulu sih. Yang pertama karena kalau education bisa dibilang kita tidak punya escape plan ya. Sekali terjun ke education, ya kalian harus harus punya tekad hidup di education. Jadi yakinin dulu tuh education beda sama bisnis. Kita nggak mau accounting bisa ambil marketing, nggak mau marketing bisa pilih manajemen. Kalau education bidang yang kalian punya tekad dan keinginan yang memang harus yakin di situ. Bahasa Inggris salah satu persiapan harus dikejar karena ya tadi benar ada bahasa Inggris di dalam education biasanya diminta di atas rata-rata ya karena kalian jadi guru, jadi pengajar, jadi orang yang didengerin. Kalau kalian ngomongnya salah, mereka akan mendapat ilmu yang salah. Jangan kan gitu ya, apalagi kalau early childhood dealing sama anak kecil yang ngomongnya aja belum begitu paham kayak gitu pastinya clear gitu ya, belum begitu clear keinginannya. Nah itu kalau kalian nangkepnya aja masih belum oke, dengerin anak kecil ngomong, kita aja anak kecil ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang bingung dengernya gitu kan. Benar. Jadi itu kenapa bahasa Inggrisnya harus di atas rata-rata. Oke. Nah, aku pernah dengar juga kalau di early childhood itu harus ambil Casper test. Itu di jurusan tersebut atau bukan Kak? Casper test sih biasanya di teaching sih ngambilnya. Tapi memang kalau kalian mau ambil seperti akreditasi jadi teacher di sana, kayaknya harus ambil Casper test sih. Dan berlaku juga lama kan 2 tahun.
Beda Tapi juga yang kalau di umumnya early childhood ya Kak. ya kalau untuk masuk ke VIU, kayaknya graduate diploma harus deh tuh ambil as per tes. Kalau graduate diploma. Yes, kalau bachelor belum harus, tapi kalau master of teaching harus ambil as per tes. Coba jadi penasaran, ingin tanya-tanya pengalaman dari Kak Marinanya yang menghandle anak-anak kecil. Jadi untuk persiapannya tuh sebenarnya bukan hanya sekedar kayak suka sama anak kecil. Ya benar ya Kak, karena dari situ itu kita nggak hanya sebatas suka, tapi kalau misal ada nanti waktu menghandle anak kecil yang seperti apa ya, kalian harus dengan dari hati, Oh iya, nggak bisa langsung marah-marah kayak gitu. anak sendiri aja susah loh, Iya, apalagi benar, ngurusin benar. anak orang ya gitu. Saya aja punya anak Benar-benar. umur 7 tahun aja, kalau dia sekolah, aduh gemes banget. Ini kenapa ini guru-guru bisa sabar banget gitu loh, bingung kadang-kadang. Kalau ada kesempatan mungkin pengen ya Kak ya sekolah di ISI. Pengen saya sih, seneng juga sama anak-anak soalnya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, peluang yang didapat oleh lulusan ISI dari VIU Kak. Lalu Oke. mungkin bisa kayak bocorin lah, bukan bocorin ya, kayak mungkin kalau Kak Ari tahu berapa kayak salary lulusan di situ berapa kira-kiranya gitu aja. Kak. Education sih sekarang lagi jadi bidang yang cukup dicari di sana. Karena peningkatan jumlah murid, peningkatan jumlah sekolah, kelas itu cukup tinggi di Australia, di Melbourne terutama. Kita ada peningkatan di atas angka 25%. Jadi peningkatannya kencang ya berarti dibutuhkan guru-guru lebih banyak. Karena mereka harus buka kelas lebih banyak. Efeknya apa? Demand guru lebih tinggi, salary wise-nya juga di atas rata-rata. Education tuh bisa di atas 72.000, 78.000 per tahun salary-nya, sedangkan bidang lain paling 60.000 an per tahun. Jadi memang education sekarang lagi dibutuhkan lah, bisa disebut dibutuhkan, terutama early childhood ya. Kenapa? Karena orang sana kan nggak kayak di kita di Indonesia yang kita bisa punya neni, satu anak satu neni bahkan kalau di rumah gitu ya. Benar sekali. Kalau di sana neni itu mahalnya luar biasa. Bahkan bisa dibilang gaji normalnya orang dengan gajinya neni sama sebulannya. Kalau gaji normal 3.000, Benar-benar 4.000, dihargai banget segitu ya, juga Kak, mereka harus bayar buat neni gitu. Jadi neni itu mungkin pilihan kesekian lah buat orang-orang yang tinggal di sana yang punya anak kecil. Pilihan yang paling make sense buat mereka adalah childcare. Jadi ya orang kan selalu punya keluarga baru, punya anak kecil, ya childcare itu akan demand-nya semakin tinggi, semakin banyak. Nah itu yang menyebabkan early childhood juga efeknya jadi guru-gurunya dibutuhin gitu. Dan Oke, kalau dan- untuk pengalaman kerja, kalau untuk kerja satu hal yang penting juga adalah pengalaman di practical units. Karena banyak saya ngobrol sama beberapa student yang early childhood, dari mulai yang ambil graduate diploma sama yang ambil bachelor, bahkan yang ambil diploma itu ceritanya mirip. Karena practical units yang mereka kita distribusikan ke partner-partner review, ada beberapa yang memang ternyata kerjanya bagus. Jadi sebelum dia lulus dia udah istilahnya udah di-tankin duluan. Udah selesai, di sini aja deh, balik kerja di sini deh. Jadi memang itu memperlihatkan satu hal, yaitu sistem pendidikan yang kita jalanin untuk early childhood memang sesuai dengan demand-nya market, dan anak-anak yang kerja part-time praktikal di sana part-time sesuai dengan tuntutan yang ada di tempat tersebut. Dan itu gambarin juga bahwa demand untuk seorang pengajar di early childhood dibutuhkan. Gitu. Ya benar sih Kak, setuju juga. Apalagi di sana tipenya orang-orang kayak terplanning gitu loh, mungkin masih hamil tapi sudah pada cari-cari tempat, nanti rencana anak saya mau taruh ya childcare Yes. center di mana kayak gitu-gitu. Saya punya kakak di sana, punya anak 2. Itu dia kerja sebulan aja habis buat childcare doang itu. Satu kali itu kan berapa puluh dolar, bahkan bisa $100 gitu ya. Jadi ya udah sebelum begitu hamil udah nyari dulu nih mana yang paling dekat, mana yang paling murah, gitu-gitu. Benar-benar diutamain. Ya. Jadi itu teman-teman kebayangkan berarti kalau di sana teman-teman mau ambil jurusan tersebut, setelahnya semisal entah mau apply TR atau PR nantinya. Dan kita akan mendengarkan nanti sharingnya dari Kak Marina yang sebagai alumni dari VIU. Nah Kak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Tadi sih Kak Adi sudah ada serempet-serempet sedikit. Nah, apa bedanya program Early Childhood Education itu di jenjang certificate
graduate diploma dan master dan bachelor. Yes, yang pasti dari knowledge yang akan didapat, semakin awal knowledge yang akan didapat semakin basic. Efeknya selain itu juga pengalaman practical unitsnya akan semakin dikit jam. Jadi kalau di diploma, saya lupa di diploma berapa hari dia practical units. Kalau bachelor sudah mencapai 80 hari. Dan nanti dari level karir, future karirnya juga berbeda. Kalau dia selesai diploma aja berarti bisanya sebagai apa. Kalau dia selesai bachelor berarti dia bisa jadi mungkin bisa jadi pengajar di childcare, dan dia bisa ngambil akreditasi juga nantinya kalau bachelor. Kalau master apalagi yang didapat. Jadi setiap level ada kenaikan lah dari segi knowledge dan dari segi level yang bisa kita dapetin nantinya. Gitu. Oke, thank you Kak Ari. Jadi kan memang beda-beda grade kan ya Kak ya. Sama beda durasi juga. Makanya itu menentukan dari setelahnya itu tadi. Nah, oke Kak Ari, terima kasih atas presentasinya tentang VU dan juga tadi tanya jawabnya. Tapi mungkin Kak Ari masih stay di sini kan? Barangkali nanti ada teman-teman yang bertanya, yang Kak Ari yang bisa menjawab, biar dijawab sama Kak Ari. Saya juga penasaran dengerin Marina soal pengalaman. Iya, benar. Oke, teman-teman ada yang belum di-mute, boleh dibantu di-mute. Nah, oke, thank you Kak Ari. Selanjutnya kita langsung dengan alumni dari Victoria University, yaitu ada Kak Marina Witeja. Halo Marina, Yes. Aku panggil Marina saja ya. Oke, boleh. Oke, Marina ini saat ini lagi ada di Aussie, bener ya? Oke, sepertinya masih menyambungkan ulang terdahulu. Iya. Mas Ari boleh, kalau di tempat Mas Ari suaranya Marina ada agak itu nggak? Iya, agak putus-putus ya. Oke, coba Marina. Mungkin Marina mau close dulu, habis itu join lagi, barangkali langsung bisa. Oke, kita masih sambil menunggu Marinanya. Ini kali ini event kedua ya, Kak Ari, untuk Iya. Event kedua. Yes. Nanti selanjutnya kita akan membahas yang lain lagi lah, dengan alumni yang berbeda pula juga. Betul. Sayangnya masih sama aja, ntar orang bosan lagi. Benar sekali. Dan teman-teman boleh nih, kalau teman-teman pengen dibawain event tentang apa, tolong chat di kolom komen aja. Nanti barangkali kalau eventnya bisa kita jangkau, ya kita akan membawakan itu sesuai kayak request dari teman-teman. Seperti itu. Oke, ini Kak Marinanya apakah sudah join? Oh, dia udah di out dulu. Mau masuk setelah ini, biar masuk dulu. Sepertinya ini Marina lagi di sana, Kak Ari, ada di Aussie. Oh, oke. Jadi kan udah lulus, jadi dia belum balik Indo. Iya. Dia udah kerja ya di sana ya sekarang berarti ya. Nah ini sebenarnya mau tanya-tanya nih, penasaran juga. Kerjanya itu kira-kira relate nggak sama yang jurusannya yang dia ambil? Aduh, jangan sampai enggak lah. Pasti relate. Gimana? Kalau early childhood sih pasti relate dapatnya deh. Pasti ya, kuliahnya aja susah kan. Ini ada pertanyaan ya. Oh iya, ini ada. Kak mau tanya, apakah ada sesi interview untuk daftar kuliah di ECH di VU? Untuk level apa dulu nih? Kalau untuk level undergrad tidak ada. Paling kalian harus membuat kayak personal statement aja. Kenapa mau ambil jurusan di early childhood? Kalau untuk level postgraduate itu baru biasanya ada interview nanti. Kalau untuk yang program graduate diplomanya. Oke, jadi itu tadi jawabannya untuk Anantatin mengenai interview di VU. Mungkin ada lagi, nah ada Gina langsung ada nih. Terima kasih ya, sambil menunggu Kak Marina, kita mari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kak, kalau untuk magang, sekolah dibantu dicarikan nggak sama kampus, Pak? Pertanyaan yang menarik. Betul, dibantu sama kampus.
Kalau untuk early childhood, tempat-tempat placementnya sudah di provide sih sama kampus. Kecuali kalau memang kalian mau dicari tempat yang pilihan kalian sendiri. Kita udah sediain, tapi mungkin karena ada beberapa student yang tinggalnya mungkin nggak di dekat kampus, sedangkan kita nyediain tempatnya mungkin dekat kampus. Jadi kayaknya terlalu jauh dari tempat tinggal saya boleh nggak cari sendiri? Oh ya udah, go ahead, silakan cari sendiri. Nanti paling sama early childcare tersebut ada beberapa report yang harus mereka sediakan berdasarkan si student ini. Oke. Jadi tergantung teman-teman ya, Kak Ari. Jadi dan magang itu kalau nggak salah ada yang dibayar sama enggak gitu ya. Kalau yang dibayar kan lumayan juga. Iya. Udah Tapi dapat pengalaman. jangan terlalu berharap dibayar lah kalau magang. Kalau dapet ya syukur. Kalau Lah. nggak Tapi yang dapet, penting pengalaman itu kan nomor satu. betul. Karena biasanya magang itu kuncinya kalian bisa kerja setelah selesai sekolah tuh. Oke, ini saya coba menghubungi Kak Marina. Sepertinya belum ada. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Tadi barangkali kelupaan nih. Oh ini ada satu lagi. Ada Gina lagi. Kalau untuk mahasiswa yang sedang magang di masa pandemi gini, gimana Kak? Oke, memang pandemi selama kemarin lagi lockdown sih tidak ada magang ya, jadi lebih ke kelas untuk teorinya dulu. Tapi di Melbourne kan akhir bulan kemarin sebenarnya tanggal 26 April itu sudah mulai buka lagi tuh kelas-kelas. Jadi hopefully akan mulai kembali magang lagi di bulan ini atau di bulan depan. Tergantung pemerintah kalau untuk magang. Kalau memang lockdown ya udah stop semuanya. Karena yang menentukan pemerintahnya. Betul. Mudah-mudahan sih jelas ya. Udah pertanyaan lagi, application fee, uang gedung. Nah, ini sepertinya sudah mulai Oh ya, ada Kak Marina. Ini Halo? Aisyah nanti kita akan jawab setelah sesi Oke. sama Kak Marina selesai. itu tadi. Halo Marina. Yes, bisa dengar? Bisa Oke, akhirnya oke. muncul kembali. Oh, oke. Ya, Sorry for the technical problems. tidak apa-apa karena memang online itu ya kurang lebihnya seperti ini Kak Marina. Oke, tapi enaknya kalau online seperti ini tuh dari mana aja bisa join, Mar. Jadi teman-teman yang mungkin di luar Bali, di luar Surabaya itu bisa join, bisa dapat ilmunya. Kan kalau face to face itu biasanya kalau bisa ngadain di Bali, ya warga-warga di Bali mungkin yang join kayak gitu. Jadi ya plus minus lah ya, nggak cuma minus semua. Mm-mm. Oke, tadi belum tanya Marina apa kabar? Oke, baik. Oke, syukurlah kalau baik-baik selalu. Nah, saat ini kamu sedang menjalankan atau kegiatan apa, Mar? Oke, by the way, yang belum tahu, jadi aku ambil yang graduate diploma in early childhood education ya. Jadi I'm one of the one yang itu yang habis Salah lulus. passion ya. Iya. Kayaknya bukan Kak Ari ada my mention passion tadi. di sini ya. Oke. Jadi kegiatan ya paling hanya kerja sih untuk sekarang. Oke, berarti saat ini kamu ada di Aussie bener ya, Mar? Bener. Oh iya, di Aussie Kak Ari. Tadi pas kamu mati kita sambil ngobrol. Terus Kak Ari ada sebenarnya Marina berarti udah kerja. Nah, ini yang mau kita tanyain. Pengen langsung denger sharingnya. Nah, untuk update current situation di sana seperti apa, Marina? Yes. Update dikit-dikit lah kan mumpung kamu di sana. Oke, kalau buat coronanya pretty much udah kayak zero case for quite a while now, kayak udah lumayan berminggu, bahkan kayaknya udah hampir few months, sebulan atau lebih. Iya sih, udah kayak zero case, jadi kemana-mana udah nggak butuh pakai masker, kecuali kalau misalnya pakai kendaraan umum, itu masih harus pakai masker. Oke. Kalau menceritakan tentang masker per maskeran sih ya pasti yang di sini pasti iri. Jadi ya kita ikut senang mendengarkannya ya Marina. Iya. Nah, tadi kan Marina ada bilang di Aussie. Nah, saat ini kamu masih di Melbourne atau kan udah bekerja berarti ya? Berarti kerja di mana, Mar, kamu? Nah, actually buat kerja ya. Tadi Kak Ari mention VU oke banget, soalnya kurikulumnya sangat berkaitan. Itu actually to be honest, aku juga habis even before placement
itu mereka ada tempat ada posisi buat hire guru. Nah itu mereka actually mau hire aku sih. Terus iya, terus karena aku masih study, aku nggak mau ambil full time, jadi aku actually did take the offer, kerja part time di situ. Jadi habis placement kelar, kerja part time bentar. Jadi pas sekitar semester 2, jadi tadi graduate diploma cuma 1 tahun ya, jadi cuma ada 2 semester. Jadi pas semester 2 aku kayak part time kerja sama full time study. Terus ya cuman kerja bentar, terus aku ini buat a little experience gitu, gimana kayak real working experience gitu. Terus habis itu ya aku drop supaya fokus final semester. Terus habis lulus itu mereka udah menanti-nanti aku untuk kembali lagi. Terus tapi unfortunately ini aku harus tolak offernya, soalnya aku kayak ada rencana pengen apply permanent resident, terus pengen melalui jalur regional visa. Jadi aku harus stay and work at regionally, jadi kayak di luar Melbourne dikit gitu. Jadi that's where I'm working at Good Start tuh banyak banget, tiap suburb ada. Jadi aku work at one of the regional suburb, which is namanya kurang familiar, tapi namanya Wood End. Iya. Oke, jadi teman-teman saat ini seperti yang teman-teman penasaran dan Kak Ari penasaran, Marina ternyata udah kerja di regional ya, karena kamu pakai jalur itu ya Marina ya. Benar. Mau apply PR, benar ya tadi? Iya. Jadi udah tahu kan gimana benefitnya jika kalian ambil jurusan tersebut. Dan ternyata Marina salah satu bagian dari yang graduate ya. Graduate diploma. Untuk jurusannya graduate diploma yang dibilang Kak Ari tadi, itu biasanya untuk anak yang merasa kayaknya aku mau ambil ini salah atau gimana seperti itu. Ternyata masih ada jalan. Jadi begitu teman-teman merasa salah, itu nggak berhenti di situ saja. Oke, thank you Marina untuk sharingnya. Nah, bagaimana ini untuk pengalaman kamu ya saat di VU-nya? Nah, itu bagaimana pengalaman kamu saat ambil kuliah jurusan itu tadi ICE? Lalu bagaimana proses pembelajaran menurut Marina? Tadi versi Kak Ari sama versi student. Nah, terus kira-kira subjek apa yang paling kamu suka? Oke, jadi untuk pertama, tadi pertanyaan banyak juga ya. Oke, untuk pertama pengalaman aku di VU ini sih generally positif banget, soalnya dosen-dosennya sangat suportif. Tapi kitanya juga harus aktif bertanya. Itu kayak pretty much ekspektasi kita pas kuliah. Jadi kalau misalnya ini teman-teman banyak yang ini kan high school kan ya, banyak yang SMA, SMP gitu ya. Ada yang high school, ada yang udah lulusan S1 juga, Marina. Oh, oke. Soalnya kayak ya sometimes moving from high school ke kuliah, high school kan kayak lebih dijabri guru, kayak ayo lo mana nih, kok nggak dikumpul-kumpul gitu. Nah, kalau di kuliah itu kayak kalau misalnya kita nggak baca sendiri atau kita nggak lihat-lihat materi sebelum kelas, itu kayak itu rugi di kita sendiri loh. Soalnya gurunya kayak udah menganggap kita sebagai orang dewasa, udah young adults, jadi kayak ekspektasi mereka nggak bakal japriin tugas-tugas kita, kayak jadi kitanya yang harus proaktif kerjain, tahu deadline-nya kapan gitu, kayak bikin plan supaya submit-nya on time gitu. Jadi positif banget. Terus proses pembelajaran, oke, kalau misalnya buat aku tadi graduate diploma, jadi ada 2 semester, setiap semester ada 4 subjek. Nah, aku belum kena yang block model. Jadi waduh, to be honest lumayan agak kewalahan sih, kayak I need to juggle 4 subjek in one. Soalnya kalau misalnya ada 4 subjek, oke, kalau misalnya assignment-nya itu due-nya
kumpulinnya kayak beda-beda. Nah ini kadang-kadang empat-empatnya bisa di hari yang sama atau kayak di minggu yang sama. Jadi kayak waduh, kayak untuk manage waktunya itu lumayan sulit sih, lumayan challenging. Terus kalau buat yang my program, yang graduate diploma, jadi ada 4 subjek per semester. Nah, satu subjek ini placement. Placement itu kayak internship atau work experience itu. Jadi kayak langsung ke senternya terus benar-benar prakteknya. Nah, terus 3 lainnya ini teori. Kalau nggak salah meskipun pas kita praktek ya, ini gurunya selalu aktif kok. Jadi kalau misalnya ada kesusahan apa gitu, kayak ada yang nggak ngerti atau kayak ada yang nggak bisa dijawab sama mentor, tapi pretty much mentornya harusnya bagus sih. Jadi kayak ada pertanyaan apa, to be honest, mendingan langsung tanya mentornya yang berani, terus tanya aja. Soalnya itu kayak kan dia pasti mentornya juga di situ for ini memang untuk membantu kita loh. Jadi kita ada pertanyaan apa, langsung tanya aja, terus pasti dibantuin kok itu. Jadi nggak dilepas gitu ya? Nggak dilepas, benar. Kayak pasti under supervision. Okay. Terus ya jadi kayak paling prakteknya 25%, teorinya 75 gitu lah ya. Jadi terus semester 2 level yang kamu ambil. Bener. Semester 2 juga 1 placement sama 3 teori. Jadi kayak let's say kalau nggak salah di kumpul-kumpul ya itu kayak Kak Ari bilang 60 hari ya. 60 hari. Jadi 30 hari di semester pertama sama 30 hari di semester kedua. Kemarin aduh pas belajar actually aku ambil kelas yang face to face. Cuman karena Covid jadi kelasnya jadi Zoom class. Tapi itu pun juga bagus banget transisinya, kayak soalnya semua resources-nya udah ada di VU Student Portal. Bisa nanti kalau jadi studentnya VU udah pasti dapat akses, ada portalnya gitu. Terus jadi all the resources are there. Terus bisa group discussion juga. Jadi guru sama teman-teman lain bisa kasih input. Jadi kalau misalnya ada tugas yang kayak agak-agak penjelasan tentang tugasnya kurang bisa dipahami gitu, bisa ditanyakan, nanti kayak teman-teman bisa jawab juga gitu, nggak harus tunggu guru gitu. Jadi itu pretty good portalnya, itu sangat membantu. Terus Zoom classes-nya juga semuanya udah diposting di situ sih, jadi kayak jam berapa, tanggal berapa udah ada di situ semua, jadi udah kayak oke banget. Jadi transisinya dari face to face ke Zoom class itu ya bagus banget sih. Cuman ya itu karena nggak block model, wah gara-gara Covid kan, jadi waktu placement sama waktu bikin assignment-nya ini jadi kayak kayak agak-agak tubrukan gitu. Soalnya placement ini 30 hari itu within that 1 month kita harus udah kayak pretty much kayak kerja sih. Cuman bedanya ada supervisornya itu kan. Jadi dari pagi sampai closing sampai malam udah kayak capek banget, terus tapi harus masih do assignment. Oh my god. Jadi I'm so grateful pas tanya-tanya, let's say kirim email ke gurunya langsung bales, itu oke banget sih. Jadi kayak gurunya sangat responsif, itu which is very good. Oke, terus apalagi satu? Subjek yang kamu suka? Yes, subjeknya banyak banget sih. Yang bagus-bagus, kayak ada subjek teaching philosophy, terus ada yang ngajarin curriculum and pedagogy of science and arts, itu pretty much kayak ngajarin apa aja sih yang kita bisa ajar dari science ke anak-anak, apa aja sih yang kita bisa ajar ke karya seni atau kayak music ke anak-anak gitu. Ada juga subjek language and literacy, jadi itu bukan cuman verbally tapi non-verbal, itu ada juga buat let's say buat yang nggak bisa mendengar gitu. Terus yang aku paling suka itu subjek inclusive practice.
Jadi kalau misalnya ada yang udah familiar inclusive practice, ini beda nih inclusive practice-nya. Jadi bukan cuman strategi buat mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi juga anak yang berbeda-beda. Berbeda-beda itu berbeda-beda apa? Berbeda-beda personality lah, cara pembelajaran, jadi visual atau kayak learning by doing gitu. Terus karena Australia ini full of immigrants, jadi latar belakangnya juga beda-beda, culture-nya beda-beda. Kadang-kadang ada yang first language-nya ngomong di rumah pun nggak Inggris. Jadi sometimes ada beberapa anak-anak yang datang kayak, let's say anak orang Vietnam gitu kayak datang, waduh, know nothing about English, kayak jadi kitanya juga harus belajar bahasa mereka dikit-dikit gitu, kayak yang simple-simple lah, kayak let's play apa gitu, atau mau makan apa gitu. Kita juga jadi harus kayak belajar itu juga sih kita. Jadi that's pretty the most interesting subject buat aku lah. Ngertiin itu strategi-strateginya, ngajarin anak-anak yang berbeda-beda. Jadi ini bukan jurusan yang cuma-cuma ya Marina, seperti yang aku bilang tadi, bukan jurusan asal kamu suka sama anak kecil doang. Karena bener. ya memang kamu harus diajarin itu tadi, menghandle, bahkan ada yang tentang bahasa, makanya bahasa itu maksudnya di sana diutamain banget tentang bahasanya. Iya. Oh, aku juga ada anak satu kapan hari ini latar belakangnya Irish. Jadi dia suka ngomong si. Kalau kita tanya apa, dia suka ngomongnya si. Terus kayak si apaan? Oh, ternyata si itu yes. Dia actually jawab kita kayak oh yes gitu. Si, tapi dia ngomongnya si bukan yes gitu. Jadi kitanya yang harus ngerti. Terus kalau misalnya kalau mau juga bisa ini sih pas orang tua drop off atau orang tua pick up, kita bisa tanya ke orang tuanya juga, interaksi sama orang tuanya gitu. Penting banget sih itu. Makanya itu tadi di sana benar-benar dihargai banget ya untuk di jurusan ini. Maksudnya setelah kerjanya itu nanti, setelah lulus terus kerjanya. Iya. Nah, itu tadi sharing dari Kak Marina, teman-teman, kenapa dia kayak suka di situ dan apa yang dia sukai, subjek-subjeknya. Dan ternyata untuk yang block model itu berpengaruh banget karena Kak Marinanya belum pernah merasakan, jadinya dia ada bilang kayak sempat kewalahan gitu ya. Nanti nextnya mungkin kita akan cari yang sudah merasakan block modelnya ya Kak Arya. Yes. Nah, mudah-mudahan. Oke. Nah ini untuk selanjutnya Marina, tadi kan kita ada mention kayak yang namanya Casper test itu. Nah waktu kamu masuk di graduate diploma itu di early childhood education, kamu mengalami itu nggak, ikut Casper test itu? Iya, buat yang Casper test karena aku yaitu pindah jalur itu, jadi udah sempat bachelor di Australia, jadi Casper testnya di Wave. Nah tapi aku dengar katanya Casper test nggak intimidating at all kok, itu cuman kayak psychology test ya Kak Ari ya? Communication, and then dikasih beberapa skenario yang harus kita pecahkan. Ya lebih melihat ke non-akademik gitu ya? Sih sebenarnya. Iya, atau kayak psikologisnya gitu ya, kayak betul. Ini aman nggak jadi guru ini? Oke nggak ya? Ini makanya punya bakat teaching. psikopat apa enggak ini? Iya benar. Aduh, ngeri juga karena di sana. Oke, jadi memang Kak Marinanya karena dia sempat merasakan kuliah di Aussie, jadi pasti udah lebih dari 1 tahun kan, makanya itu kayak di Wave gitu ya. Iya. Dan itu tadi benar sih, kalau ambil Casper test itu memang kayak perlu mungkin buat yang teaching, karena yang untuk daftar jadi guru kan bukan orang sana semua kan, pasti ada berbeda-beda orangnya, jadinya mungkin juga worry juga kan, ini punya bakat apa kayak gitu. Oke, untuk nextnya nih, nah tadi ada di awal Kak Marina mention saat ini sedang bekerja di Good Start. Apa yang didapat kuliah di VU itu relate nggak sama yang kamu kerja di sana? Maksudnya kayak pelajaran yang kamu dapatkan bisa kamu apply-kan nggak di kerjaan gitu, Marina? Oh my god, relate, sangat relate. Kayak semua membahagiakan jawabannya. Iya. Ya let's say
ada ini ngajarin framework. Jadi di sini di Australia itu kayak nggak ada kurikulum tetapnya. Literally kita harus kurikulumnya itu literally tergantung anak-anak kalian. Jadi kalau misalnya anaknya suka apa, ya kita harus membuat kurikulum seputar anak-anak suka gitu. Jadi actually ini aku bawa nih frameworknya kayak Victorian. Ini kayak literally apa aja yang kita bisa outcome yang bisa diajarin ke anak-anak gitu. Jadi kita harus mengikuti ini dan merelate interest mereka. Jadi kayak let's say mostly ada 5 outcomes. Ada 5 outcomes. Sampai dibawain contoh ini teman-teman. Iya. 5 outcomes. Nah ini jadi pertama itu kayak identity itu tentang jati diri atau kayak kepribadian gitu, kayak gitu. Terus yang kedua ini tentang children are connected with and contributed to their world. Itu pretty much about the community, how children kayak bisa kerjasama atau kayak sharing sama teman, kayak jadi bukan cuman ke kelompok gitu ya. Jadi nggak cuman diri sendiri, mereka harus aware kalau ada someone else yang bersama mereka gitu. Paham. Ya. Terus ada juga well-being mereka, jadi kayak mereka kebersihannya atau kayak physical development gitu. Jadi ini kayak ya ini diajarin semua, penting banget. Terus diajarin juga dari gimana caranya, karena tadi aku bilang all the curriculums is based on the children's interest. Nah itu kita harus bikin monthly observation tentang anak-anaknya. Jadi kita harus observasi anak-anaknya nih suka apa gitu, kayak apa yang bisa dipelajari dari yang anak-anak itu suka gitu. Terus jadi dari observasi itu kita harus membuat itu kurikulumnya gitu. Nah itu diajarin semua sama VU, kayak gimana caranya dari observasi ke kurikulum. Terus kayak kurikulumnya juga harus ke-relate sama ini, kayak harus mencakupi kayak jadi anak-anak itu learn apa sih, kayak belajar apa sih dari experience yang kamu suggestkan gitu, yang kamu sarankan gitu. Itu seperti yang waktu Marina kemarin kirim ke saya nggak sih, yang pakai PDF itu? Itu yang diajarkan dulu. Coba boleh. Coba saya share. Terus ada juga ya selagi Nandanya share, terus ada juga diajarin yaitu tadi kayak yang subject curriculum and pedagogy of science. Itu kayak apa aja sih yang harus diajarin, bukan yang harus diajarin, yang bisa diajarkan ke anak-anak tentang science gitu. Kayak eksperimen apa yang kayak simple tapi kayak exciting gitu. Music juga. Music juga kayak art nggak cuma sekedar painting, tapi kadang-kadang bisa pakai different materials. Terus kayak bisa pakai nature materials juga, bisa pakai leaf painting lah, atau kayak leafnya bisa dipakai buat stamping gitu. Oh, ini kayaknya yep, I did send this to you, tapi not so clear in my screen. Iya. Jadi itu ya. nggak terlalu jelas. Oke deh, mungkin nanti Tapi kita itu bisa sambil buat story lah biar teman-teman tahu, atau mau japri biar teman-teman tahu, nggak apa-apa. Boleh. Thank Atau aku you, bisa Kak Lindi. ini aku bisa share juga, Nanda, coba aku share bisa, yang sepertinya. yang lain nih, yang observasi anak-anaknya. Coba ya, aku share. Share nggak ya? Share kok. Bisa lihat jelas nggak? Jelas. Oke. Nah yang ini aku bikin, yaitu aku sensor itu
itu buat privasi anak-anaknya ya. Oke, jadi ini one of the example of my observation pas placement. Jadi ini kayak kita bikin activity tentang COVID, soalnya yaitu ini pas awal-awal, well not really awal, tapi ini pas center-centernya masih buka, masih terima anaknya, jadi kita nggak zoom activity sama anak-anaknya, tapi anak-anaknya masih boleh datang ke centernya. Terus jadi ini kita bikin COVID eksperimen gitu, kayak itu literally pepper, jadi air terus kita kasih black pepper, terus kalau misalnya kita kasih sabun, jadi yang hijau itu di mangkok itu kayak sabun. Jadi kalau misalnya kita taruh sabun di finger kita, terus kita taruh tangan kita di airnya, nanti black peppernya bisa menyebar gitu. Jadi itu kita kayak ngajarin anak-anaknya untuk cuci tangan yang bersih pakai sabun supaya yaitu kuman-kumannya menyebar itu, kayak menghilang. Nah terus jadi ini observasinya kita kayak capture yaitu anak-anaknya siapa aja. Terus itu activity-nya ini, nah ini directed experience, soalnya ini guru yang suggest, guru yang menyarankan. Kadang-kadang ada yang child experience juga, jadi yang emerging, let's say di sini tiba-tiba anaknya main, bukannya malah ikutin activity, malah mainan sama airnya, splash gitu, kayak mainin airnya gitu. Nah itu kita bisa record juga actually, itu kayak anaknya demen main air kan. Nah we can do some interesting activity as well with the water. Kayak let's say kita bisa bring it to water play, kita bisa bawa keluar, kita bisa main perahu-perahuan, kayak let's say racing perahu-perahuan sama anaknya gitu. Jadi kayak a lot of things we can capture gitu, kayak jadi itu semua tergantung back to the child, kayak anaknya ngapain ya udah kita record gitu. Nah terus tuh kita juga bisa record their what do they say. Tuh ada yang ini si Eros say the water is dirty, terus kayak tiap anak personality-nya beda-beda, jadi kayak what do they have in mind juga beda-beda. Nah terus ini dia nih learning outcomes, itu kayak anak-anaknya belajar tentang apa aja. Nah itu tadi yang framework yang aku tunjukin tuh, kayak jadi aku tadi udah beritahu yang pertama identity, yang kedua how they blend in with the community, ketiga well-being, terus ya itu keempat how do children learn, sama kelima itu their language. Makanya ini karena tentang language, makanya aku capture mereka punya voice juga gitu deh. Terus from there, nah from this observation ini next suggested activity-nya apa gitu, aku tulisin. Nah this next suggested activity ini bisa masuk ke curriculum planning. Ini membantu, ini bagus banget untuk membantu kalian pas curriculum planning nanti, kayak jadi ngerti, nggak usah harus balik baca-baca semua terus harus pikirin lagi, kayak kamu bisa langsung baca just that short bit and you know what to plan for the next curriculum gitu. Itu ada yang itu tadi grup, nah ini individual. Jadi kayak yang ini sih benar-benar detail gitu ya Marina. Oke. Iya. Ini yang kamu buat waktu kamu masih di Victoria Uni kan pastinya? Iya benar, waktu di placement. Jadi placement oke banget sih, soalnya kayak literally, tapi harus ini ya, harus kayak you need to know what to do even before you start, kayak as in ekspektasinya apa harus dibaca-baca, kayak your duties and responsibility apa gitu. Terus kayak
apa aja yang perlu dipelajari. Soalnya kayak harus bikin reflektif juga. Kayak jadi reflektif tentang your teaching practice, terus kayak apa aja yang udah kamu pelajari di situ gitu kayak. Jadi harus benar-benar inilah ngerti apa yang harus kamu lakukan. Terus kalau nggak salah aku juga dikasih kesempatan untuk bikin kurikulumnya for a week gitu, planning kurikulumnya itu harus ngomong sama supervisornya juga ya, kayak kitanya yang harus proaktif, soalnya kitanya yang kayak pengen belajar kan. Jadi pas di placement, as long as you're proaktif, kayak ini sih kamu sangat dapat banyak benefit. Soalnya itu kayak safe zone untuk belajar. Jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan apa bisa langsung dibantu sama mentor. Tapi kalau misalnya udah tempat kerja, kayak no safe zone. Kayak misalnya ada kesalahan apa, you might be in danger in getting fired or something. Jadi kayak, and we don't want that to happen. Jadi mendingan ya tanyanya pas safe zone. Jadi yaitu jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau ada pertanyaan, go for it. Kalau masih sibuk, catat supaya jangan lupa. Tapi by the end of the week, please tanya, jangan tunda-tunda. Yep. Tunda-tunda lupa. Nanti waktu, iya benar sekali. Waktu sudah selesai dari kuliah, nanti kalian bakal bingung, maksudnya mau tanya sama siapa lagi. Jadi manfaatnya waktu pengalaman waktu di sekolahnya, terus itu tadi yang dari Marina katanya relate banget dan ada semua waktu yang diajarkan dan waktu placement terus dibawa ke tempat kerja yang saat ini dia bekerja. Oke, terima kasih Marina. Nah, Marina, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini mengenai demand job untuk jurusan ECE menurut Marina sendiri seperti apa? Lalu mungkin boleh dong sharing atau yang Marina tahu nih kayak salary full timernya itu di rata-rata di company di sana itu berapa untuk jurusan tersebut? Ini kan demand jobnya sesuai Marina yang udah lulus nih, jadi pasti kayak tahu gitu menurut kamu. Oke, jadi kalau buat demand jobnya, as you know tadi ya, kayak Australia lumayan kekurangan guru sih, kekurangan kinder teacher. Jadi bahkan kinder teacher kalau misalnya qualified as kinder teacher bisa dapat kesempatan itu jadi permanent resident itu. Jadi kayak sangat dibutuhkan. Dan guru-gurunya juga kebanyakan udah umur kan, udah kayak. Jadi butuh jiwa-jiwa muda. Benar-benar. Jadi kayak employee return-nya kayak agak-agak in danger actually. Jadi kalau sampai itu semua retire, wah bakal bahaya. Bakal sangat kekurangan guru-guru. Terus kalau buat salary-nya buat guru-guru sekitar ini sih 65.000 sampai 70.000 Australian dollar. Itu sebelum pajak. Jadi lumayan juga sih. Lumayan banget. Iya, tergantung senternya ya. Ada minimum tapi kayak beberapa center pay more than the minimum sih. Pay competitive price, soalnya yaitu sangat membutuhkan, jadi rebutan guru. Jadi makanya banyak dibutuhin gitu. Oke. Jadi kayak sekitar admin itu 55 ribuan gitu Australian dollar. Itu untuk annualnya. Nah terus yaitu tadi kalau nggak salah Kak Ari ada mention juga different stages of early child education. Tadi ada certificate 3, diploma. Ada diploma, benar sekali. Ya itu actually menentukan juga by the way our pay rates. Jadi kalau misalnya let's say, iya soalnya kalau yang sertifikat 3 atau diploma itu kalau nggak salah belum bisa apply untuk jadi guru deh. Iya belum. Iya. Nah itu pay rate-nya lebih rendah. Nah tapi kalau misalnya udah graduate diploma, bachelor, dari bachelor ke atas, graduate diploma juga termasuk. Nah itu oke tuh, itu bisa apply jadi guru, qualified teacher. Nah itu pay rate-nya lebih oke. Yaitu sampai 65 sampai 70 ribu ke atas itu.
Oke, thank you Marina. Nah, dan seperti yang aku tahu nih, kan kamu ambil graduate diploma. Nah, itu yang jurusanmu itu bisa dibilang kayak buat pathway kalau mau ambil PR, benar kan? Tadi kan rencana kamu yang mau ambil PR. Iya, benar. Oke, berarti itu salah satu plus ya teman-teman yang udah S1 barangkali di sana mau apply PR bisa mungkin nanti dibantu kontak-kontak lah, mau tanya experience-nya Marina boleh langsung. Boleh. Asal memang punya passion-nya aja sih, karena Benar sebelum sekali. masuk kan harus provide Sekali. ini kan. Kamu dulu provide personal statement gitu-gitu juga kan sebelum masuk. Iya. Tapi Kan? aku lupa dikasih structure-nya nggak ya sama ini Superstar yang Melbourne. Pokoknya Dikasih sih. iya kayaknya Dikasih sih dikasih biasanya, sih. dikasih. Jadi kayak pretty simple, cuman Apa yang jawab-jawab mau. gitu terus ya. Pokoknya iya, silakan pakai Superstar Education supaya Oke, teman-teman. stress-free. Oke, thank you Marina. Jadi lumayan lihat cukup terbantu dari yang dulu beda jurusan, terus abis itu ke jurusan Early Childhood Education. Jadi maksudnya kan biar kan lumayan merupakan baru. Jadi mungkin ya kayak kita Superstar kayak biar tahu apa sih yang perlu kamu isi dan personal statement-nya gimana sih nanti yang mau dimasuk-masukin kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kita, dari kami Superstar. Nah kan pesan untuk bukan pertanyaan sih, pesan yang untuk Marina apa yang mau diucapin, pesan untuk teman-teman yang pengen ambil jurusan ICE dan pengen apply TR atau PR, mungkin Marina bisa kasih sarannya. Oke, jadi kalau buat yang pengen pilih jurusan, jangan dianggap remeh, soalnya ya itu tidak mudah, jurusan yang tidak mudah. Dan kalau misalnya hanya bermodal suka anak-anak, kayaknya itu be careful with that, soalnya kesabarannya sangat akan diuji. Iya, dan bukan hanya kesabaran, soalnya kalau kita sabar pun terus itu anaknya melakukan terus hal yang salah, juga kita harus stand up for ourselves. Kita jadi leader, kita harus make sure mereka safe. Jadi kalau misalnya mereka melakukan apa, kita yang harus kuat, kita harus yang kayak nggak boleh, terus kenapa tidak boleh, harus logical. Pokoknya ya harus inilah everything on the top gitu, everything on the top. Terus kalau misalnya sampai beneran ambil the subject, it's really good subject, very rewarding. Pas lihat anak-anak dari awalnya nggak bisa terus jadi bisa, itu kayak feelingnya itu kayak nggak bisa diceritain lah. Oke banget, kayak happy banget. Jadi kalau misalnya sampai beneran ambil, jangan lupa always be proactive. Kayak jadi jangan tunggu, kalau sampai kamu sit still, kayak no, never do that. Kayak always try to do things, always engage with the children. Terus kalau misalnya ada pertanyaan apa, langsung tanya. Jangan kayak mungkin oke lah gitu. Kayak let's say ini penting banget, ini food dietary anak-anak punya alergi. Nah ini kayak let's say anaknya ada alergi peanut, terus kayak kita dapat barang nggak tahu ini apa, kayak belum baca label, terus kayak kayaknya ini gak apa-apa gitu, terus kayak dikasih anaknya kayak oh no, kalau misalnya sampai ada peanut terus anaknya kenapa, waduh bisa berabe. Jadi kayak harus teliti banget, jangan miss everything, jangan menganggap sepele everything. Jadi kayak always on top of it gitu deh. Oke, thank you banget Marina untuk saran-sarannya. Itu tadi teman-teman saran-sarannya. Jadi untuk jurusan ini jangan asal saja. Jadi kalian benar-benar siap seperti yang Kak Ariel dia ada bilang, mentalnya juga harus, bukan cuma terus apalagi tadi Marina, untuk pokoknya fokus sih ya, terus harus proaktif. Jadi biar apa yang kamu dapetin waktu kuliah bisa kamu pakai saat kamu nanti bekerja juga. Terus apa yang kamu dapetin waktu placement bisa kamu apply-kan saat kamu kerja. Jadi biar nggak sia-sia gitu loh. Oke, thank you Kak Marina untuk sharingnya. Nah, sepertinya kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kalau saya
lihat. Kita langsung bacain yang pertanyaan pertama nih. Tadi kan nerusin ya, tadi sempat kita jawab waktu Marina sempat ada itu tadi komunikasinya. Technical. Nah, nomor 1 nih, Kak, saya mau tanya, bagi calon mahasiswa yang nilai sekolahnya bisa dikatakan minim, apakah mempunyai kesempatan untuk masuk VU? Kalau memang bisa, kira-kira prosedurnya seperti apa, atau apakah ada yang harus diperbaiki dulu dari segi akademik dari Vidya? Mungkin bisa lagi Kak Ari, tadi kan sudah di-mention dikit. Yang pertama, kategori minimnya seperti apa? Itu yang mesti kita tahu dulu. Jadi kita punya standar masuk untuk setiap level dan standarnya berbeda-beda. Misalkan kamu aimingnya masuk bachelor degree, selesai kelas 12. Isyarat yang kita minta rata-rata rapor 7,5, itu akademiknya bahasa Inggris 6,0 IELTS. Kalau kamu tidak bisa mencapai nilai tersebut, bukan berarti stop di situ ya. Pilihan yang pertama adalah kamu lihat dulu persyaratan di diploma. Karena persyaratan diploma, akademik dan bahasa Inggris nilainya diminta lebih sedikit daripada bachelor degree. Kalau ternyata nggak achieve juga di diploma, pilihan berikutnya kamu turun satu level, masuk dulu ke certificate 4. Certificate 4 selama kamu selesai kelas 12 harusnya aman, bisa masuk ke certificate 4. Jadi minimnya seberapa, kemungkinannya bisa masuk tetap terbuka dengan luas. Nah, kalau ngomong masalah diperbaiki dulu dari segi akademik, agak sulit karena akademik result yang kita lihat adalah result yang terakhir yang kamu dapat. Kecuali kalau Inggris ya. Kecuali kalau Inggris. Kalau Inggris ada beberapa pilihan, kamu bisa mungkin dari Superstar bisa kasih private dulu les di situ, atau nanti mau ambil Elikos dulu, jadi pilihannya banyak. Tapi kalau sebenarnya kalau ngomong masalah akademik, Indonesia bukan yang permintaan nilainya paling tinggi menurut saya. Karena kita minta nilai 7,5 rata-rata, KKM kita aja udah 7,0 rata-rata. Jadi 7,5 itu bukan target yang sulit harusnya didapat ya. Oke, baik, thank you Kak Ari. Jadi masih bisa ya, meskipun nanti dilihat akademikmu, karena kita nggak cuma lewat bachelor doang. Jadi misal kamu masih kurang, nanti bisa masuk sebagai diploma dulu atau yang di bawahnya dulu. Itu masih sama, nanti juga bisa langsung naik-naik ke jenjang bachelornya. Oke, lalu ada nomor 2, rasanya ini untuk Kak Ari juga. Nah, untuk program postgraduate in primary school, apakah itu harus melewati diploma dulu atau bisa direct? Misal berasal dari Bachelor of Education in Local Uni dari Mufidatul. Bisa direct, nggak usah masuk diploma dulu. Kalau mau teaching, paling nanti ada beberapa additional entry requirement. Salah satunya Casper kalau untuk primary, Casper test, and then kamu juga harus jalani nanti namanya longitudinal test, itu untuk akademik, baru tesnya untuk akademik. Ya bisa, jadi nggak usah pakai diploma dulu kalau udah selesai satunya di sini, tapi tergantung dari akreditasi prodi kamu di bachelor. Itu akan menentukan persyaratan masuknya. Kalau prodinya akreditasinya A atau B, nilai IPK yang kita minta hanya 2,5. Tapi kalau prodi akreditasi prodinya C, kita mintanya 3,0. Bedanya di situ aja. Jadi jika Mufidatul tertarik, bisa kita cek dulu ya Kak Ari. Nanti masih bisa kirim ke Superstar, terus kita cekkan dulu ke videonya mengenai yang hasil yang kayak transkripnya sama akreditasinya gitu. Nah, jadi memang nggak harus lewat diploma dulu, tapi mungkin mengikuti prosedurnya yang diberikan dari VU, yaitu tadi ada kayak tes gitu. Nah, nomor 3 ini untuk Marina sebenarnya. Pak, share dong waktu placement di masa pandemi, apakah mengajar anak lewat Zoom, apa challenge-nya? Oke, tadi aku ceritain pas masih di center kan, kayaknya I feels like I'm pretty lucky deh, soalnya tadi 60 hari placement, 45 hari aku di center, terus 15 hari dapat yaitu experience ngajar lewat Zoom. Which ya lumayan challenging. Challenge-nya apa?
challenge-nya yaitu how to make the children kayak kita cuman appear di muka mereka Layar. sebagai layar. Jadi gimana caranya kita menjadi layar yang menarik, yang bisa engage sama mereka dan bisa seru-seruan. Kapanari aku ini sih kayak mostly mereka anak-anak suka banget nyanyi-nyanyi, suka banget lagu. Jadi we need to know what song do they like. Kalau misalnya suka Frozen, ya go ahead. You can start the day with just singing Frozen, terus kayak baru pelan-pelan mulai masuk kayak pelajaran. Terus Tadi. Oh, masih ada lagi. iya, satu lagi. Kalau misalnya anaknya kayak nggak tertarik lari gitu ya, itu actually ini sih bantuan orang tua juga helpful sih, kayak orang tuanya ini bawa balik gitu, kayak gitu deh. Oke, jadi saling lah ya, caranya kerjasama. Jadi Bener. itu challenge-nya pasti sih nggak bisa dibayangin, coba karena kan ngajar anak kecil pasti lari-lari, dan gimana kamu bisa membuat mereka itu pay attention atau tertarik nih, maksudnya bisa mau mendengarkan kamu kayak gitu. Buat yang punya anak pasti kebayang kok, apalagi di pandemi begini ya. Aduh, Benar sekali. makanya saya salut sama guru-gurunya, sabarnya luar biasa. Benar sekali. Nah itu tadi, tapi semua bisa dihandle, maksudnya Kak Marina bisa handle itu. Iya, semua ada solusinya lah. Dan ada solusinya, apalagi VU membantu banget. Terus tadi waktu internship katanya masih bisa chat sama dosen, mau tanya apapun mereka kasih bisa jawab dan membalas email, bener ya? Benar-benar. Oh, sama ada satu hal lagi actually, yaitu pas pandemik ada beberapa center kalau nggak salah nggak terima ini placement student. Jadi wah itu kayak banyak banget student yang udah diputus untuk kayak pergi placement tapi senternya kayak tolak, sorry gitu. Nah terus itu VU oke banget sih, kayak ada satu departemen khusus yang buat cari-cari kita tempat kerja, itu mereka lumayan aktif juga. Jadi literally kalau misalnya sampai senternya nggak ini, kayak kabarin aja ke departemennya, terus departemennya bakal cariin yang baru, which is very good sih. Mereka kayak get back to me pretty fast. Kalau nggak salah aku cuma dapat gap 1 minggu gitu, which is very fast sih untuk center-center yang banyak yang nggak terima. Itu kayak hebat banget sih, salut sih sama VU. Oke, itu tadi langsung testimoni yang alami dari student ya. Iya. Soalnya kan Marina yang merasakan sendiri nih ya. Saya juga deg-degan loh dengar testimoninya. Ya Iya. ternyata. Aku soalnya juga lumayan worry kan kalau misalnya ditunda-tunda kan nanti kalau udah kelar Iya, terus waktunya. belum kelar placement kan nggak bisa lulus, gawat kan. Jadi udah khawatir, tapi kayak wah VU ya cepet banget get back to me, itu udah oke banget sih, bersyukur banget sih. Oke, siap. Thank you Marina. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih untuk sesi sore hari ini. Jika ada pertanyaan lain boleh langsung yuk japri-japri di kakak-kakak kita. Nanti kalau pengen langsung sama Kak Marina mungkin bisa dikasihnya kontak sosmed atau apa gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Ari sebenarnya. Apakah Victoria University di Sydney provide childhood education major? Apa hanya di Melbourne? Dari Fernanda Santosa, Kak Ari. Yep, hanya di Melbourne aja. Yes, VU ada di Sydney. Tapi program yang ada di Sydney itu limited. Seingat saya bisnis dan IT. Jadi kalau untuk early childhood hanya ada di Melbourne, dan fasilitasnya juga ada di Melbourne. Gitu. Jadi pilihannya ya Melbourne deh. Gitu. Jadi untuk pilihannya hanya di Melbourne. Jadi Betul. tapi jangan khawatir, Fernanda bisa searching nih keenakan di Melbourne itu seperti apa, bisa tanya-tanya. Aduh. Dan kita juga punya kantor di Melbourne. Iya. Jadi nggak beda, maksudnya nggak beda jauh. Di sini juga ada kantor, di Melbourne juga ada kantor. Nah nanti mungkin bisa tanya-tanya ke kakak kanseler untuk meyakinkan gimana sih aku bisa biar di Melbourne kayak gitu. Apalagi mengenai tadi yang udah diceritain tentang pathway untuk PR ya Kak Marina-nya ya. Bisa langsung mungkin chat-chatan juga. Oke, thank you untuk sharingnya hari tadi kayaknya ini ada- dan pertanyaan-pertanyaan dari Ada pertanyaan
Gimana, Miss Kak? satu lewat deh, yang application fee dan uang gedung. Oh, bentar. Oh my god. Nggak apa-apa, Nggak ada aku ya. aja kebetulan lagi ngeliat yang apakah ada application fees atau uang gedung untuk daftar kuliah di Australia. Oh, di atas Kakak. Iya, di atas. Oh, Nah, yang bisa. Aisyah tadi ya. Betul. Aisyah. Kak, apakah ada application fees atau uang gedung untuk daftar kuliah di Australia? Kalau untuk application fee, kalau kalian daftarnya lewat Superstar, itu tidak ada application fee. Kalau kalian apply sendiri, nanti akan ada application fee dan lebih ribet sih. Kalau untuk uang gedung, enggak kok. Kita per semester sudah jelas itu berapa tuition fee-nya dan untuk berapa units. Jadi nggak ada uang gedung gitu-gitu, nggak ada. Oke, thank you Kak Ari. Itu tadi ya untuk fee. Udah kan Kak Ari ya? Udah. Suara saya masuk. Mhm. Oke, sebentar, ini masih ada satu pertanyaan nih. Kira-kira Kak Ari gimana Kak? Adakah suggestions untuk yang akan kuliah di ICI, apa yang harus dipersiapkan? BTW, oke. Saya Oke, unworthy overview of AAS. AAS. Mungkin Ya. langsung Kak Ari. Kalau yang dipersiapkan tadi kita sih udah ya tinggal Seperti yang- secara akademik, ijazah, transkrip, English, proficiency, IELTS, TOEFL atau Pearson. Itu secara dokumentasi yang diperlukan. Terus sama biasanya kalau untuk yang early childhood nanti perlu ada personal statement. Kalau yang masalah lain tadi kita juga udah bahas ya tentang ya yakin passionnya ke sana, dan saya perlu tahu juga apakah basic S1-nya juga di education atau enggak gitu. Oke, itu Karena tadi ya untuk itu tadi untuk namanya siapa, sorry, untuk Neta. Oke, thank you Neta. Nah, sepertinya sudah semua nih kita jawab. Kita mau masuk ke sesi kuis nih yang ditunggu-tunggu. Tadi Kak Ari juga udah kayak apa sih spesialnya di VU, terus Kak Marinanya udah sebutin, udah cerita semua, dan saat ini udah kerja di yang di good apa tadi Kak Marina, sorry? Start. Good Start, di Good Start. Nah, saatnya kita masuk ke kuis. Nah, buat teman-teman misalkan nih, ini nanti teman-teman bisa ketik langsung di kolom chat, atau yang mau jawab bisa langsung unmute, maksudnya kayak cepet-cepetan gitu, karena biasanya mungkin aku bingung tulisannya, jadi aku mau ngomong aja kayak gitu, atau yang prefer chat boleh langsung di chat kayak gitu. Oke, aku langsung mau bacain. Kita ada beberapa hadiah nih dari Kak Ari, yang Kak Ari sebenarnya udah siapin tapi sengaja disembunyiin ya biar penasaran teman-teman Kak. Iya. Oke, nah nomor 1 nih, di mana tempat Kak Marina bekerja? Ini kan barusan banget. Teman-teman ada yang bisa jawab? Tuh ada yang jawab tadi. Siapa itu? tadi soalnya? Siapa Dengan namanya siapa? sebutin? Grup Star. Neta. Nama saya Neta. Oh, dengan Kak Marina kerjanya di Grup Star. oh iya, benar sekali. Ini dengan Neta tadi ya? Iya. Ya. Neta. Oke, thank you Neta udah Thank menjawab. you. Yuk. Nah, ini nomor 2 nih. Apa spesialnya kuliah jurusan ICI di VU? Atau maksudnya spesialnya kuliah di VU gitu juga nggak apa. Jika teman-teman ingat, sebutkan 3 saja. Aku coba jawab ya Kak. Boleh, Silakan. boleh. Dengan Namanya siapa? ini? Dah. Tidak. Oh ya, Fida. Oke. Di view tadi tempat magang itu di provide, kemudian semua kebutuhan itu di provide dari kampus, termasuk ya tempat magang dicarikan juga. Apalagi ya? Udah itu sih aku ingetnya. Tak kasih, tak. Udah, oke, nggak apa-apa. Itu tadi udah menjelaskan ya, soalnya ini juga belum ada yang menjawab di kolom Ya. chat pun. Oke, thank you, Fida. Nah, terus ini pertanyaan nomor 3 ini sangat gampang, karena kita sebut berkali-kali. Sistem pembelajaran yang dipakai di VU, tadi namanya sistem apa? Yang sangat menguntungkan. Blok banget. model. Oke, dari siapa ini?
Shirley. Shirley. Oke, selamat ya Shirley. Wah, cepet banget ini langsung bisa semua ini. Aduh. Nah, ini tentang Superstar nih. Sebutkan 3 service yang diberikan oleh Superstar Education. Tadi ada service apa saja? Tadi sudah dijelaskan sama Kak Adam waktu di awal. Apakah ada yang ingat? Kalau malu untuk menjawab pakai suara, mungkin bisa mengetikkan. Apa saja service yang diberikan oleh Superstar? Atau benefitnya Superstar itu apa? Kenapa Superstar? Itu juga nggak apa. Ini kan ada beberapa teman-teman. Jadi deh satu, boleh sebutin satu. Kalau Oke. saya jawab, balik lagi dong hadiahnya ya. Apakah ada yang bisa menjawab? Mungkin 1 atau 2, boleh? Servisnya atau spesialnya apa? Kita nggak perlu bayar pendaftaran ke uni kalau diuruskan dari Superstar, jadi nggak usah ribet-ribet ngurus segala keperluannya karena udah diserviskan dari Superstar. Oke, tapi ini yang menjawab dengan siapa? Sorry. Sama ya, tidak Aku juga. lagi. Ya, Vida. Mohon maaf ya Vida. nanti boleh next event. Mohon maaf ya Vida. Ayo, apa ada yang bisa? Wah, Tantiana. Kantor di luar negeri. Oke, Vida, thank you yang udah menjawab. Dan tadi udah mendapatkan hadiah dan ini kita kasihkan ke Tantiana ya. Benar, karena kantor kita ada di luar negeri itu salah satu benefit kita. Nah, tadi ada Kak Adam yang bilang bukan abal-abal juga, bukan ini kantor yang online tapi memang fisik. Jadi kantornya kita ada di Sydney sama ada di Melbourne. Nah, pertanyaan terakhir nih. Nomor 5. Untuk teman-teman yang pengen jawab, mungkin sebutin nama dulu baru menjawab ya, biar nggak kayak tadi. Kasihan siapa yang Vida udah menjawab. Tapi good banget jawabannya. Masih ingat banget. Nah, sebutkan salah satu subjek yang Kak Marina pelajarin. Waduh. Ingat nggak nih? Atau yang Kak Marina suka tadi ada? Ada yang bisa jawab? Subjek yang Kak Marina sukai. Atau kalau kesusahan mungkin Kak Marina ada ide untuk itu. Untuk hint nih. Gimana kasih hintnya ya? Itu udah ada yang bales. Oh, itu udah ada. Neta tadi udah bales, udah jawab Terus Neta ya. praktis. Wow. Iya, Neta Itu kayaknya exact. sudah. Iya. Hebat. Oke, berarti kita mau pertanyaan selanjutnya deh. Ini pertanyaan yang paling sangat gampang sekali. Di manakah letak kampus VU? Ada 2, sebutkan. Yes, ada di 2 kota. Ada di 2 kota. Tentunya di Aussie semua, ada di Iya. 2 kota. Pengen ikutan. Ini kok saya ikutan, hadiahnya balik lagi dong. Jangan tolong Kak Ari. Oke, teman-teman, ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Ayo bisa. Dikasih inisial nih kalau mau. Ayo. Ah, itu dan jawab. Afifah, Ah, Melbourne dan Afifah. Sydney. Yes, betul. Oke, benar sekali ya Afifah Salsya. Oke, terima kasih untuk para pemenang kuis sore hari ini di acara event Super Talk with Superstar Education. Bagi yang merasa menang, boleh langsung kontak di Superstar ya, atau boleh kayak capture Kak, tadi aku jawab ini kayak gitu. Atau nama tadi kan ada yang yang pakai suara, itu boleh dikontak di masing-masing konselor teman-teman. Nah, nanti biar bisa dimintain alamat sama nama untuk pengiriman hadiahnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman. Nah, sebelumnya nih, sebelum aku mengakhiri untuk room hari ini, mungkin Kak Lindi bisa bantu share untuk kontak-kontak. Kita punya sosial media BTW teman-teman, dan kita juga ada YouTube. Bisa? Ada Kak Lindi? Oke. Ini aku mau
mau kirim form buat feedback dulu ya teman-teman, bisa diisi dulu. Ini aku kirim di kolom chat juga. Oke, boleh. Nah, ini di kolom chat ada form feedback dari teman-teman, mungkin kayak bisa kasih saran-saran atau masukan kayak gitu. Apa PowerPoint-nya sudah keluar Kak Nanda? Sudah Jadi keluar, teman-teman, kakak minta tolong nih untuk dibantu mengisi form feedback. Kalian bisa scan di layar yang di barcode yang tersedia di layar, atau klik langsung link yang tadi kakak send di chat box ya teman-teman. Kakak kasih waktu 1 menit deh ya buat teman-teman ngisi link. Langsung aja nggak apa, sambil teman-teman dengerin. Oke, nextnya kali ini biar teman-teman sambil mendengarkan sambil mengisi. Nah, yang kita berikutnya tadi kan ada sudah mention juga. Minta tolong ya teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram kita. Ini main Instagram kita ada di @superstareducation. Lalu kita juga ada Instagram branch, yaitu di Jakarta Office @superstar.jakarta, Surabaya Office @superstareducation Surabaya, Bali Office @superstaredu-bali. Jadi teman-teman yang di daerahnya sekitaran boleh langsung di follow ya. Lalu teman-teman kita juga punya Facebook account, teman-teman juga boleh follow juga. Dan yang terakhir kita ada YouTube account, teman-teman harus subscribe dan jangan lupa titik lonceng bel di atas ya teman-teman, biar teman-teman ternotifikasi jika ada video uploadan baru. Oke Kak Nanda, itu tadi merupakan sosial medianya dari kita, dari Superstar Education. Siap, thank you Kak Lindi sudah membantu share sosmednya Superstar. Lalu untuk form feedbacknya, atau Kak Marina boleh mau ketik sosial medianya juga boleh, dan Kak Ari barangkali kalau ada IG atau Facebooknya untuk view juga boleh dikirim di kolom chatnya. Nah, untuk teman-teman semua dan para narasumber kita sore hari ini, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan Kak Ari, Marina untuk waktunya sudah bersedia kolaborasi event bersama Superstar Education. Dan untuk teman-teman, nantikan event-event kita selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Kita juga ada event Inggris juga, dan ada beberapa juga kampus juga dan para student juga. Kak Marinanya ada, nah ini untuk view IG-nya. Nah ini teman-teman bisa kepoin Victoria University, itu Instagramnya VU, nanti bisa tahu kayak seperti apa sih VU kayak gitu. Ada kegiatan apa aja di situ ya. Nah kegiatan apa saja, dan ini Instagram atau Facebooknya Kak Marina, ada tulisan biasa ya, nama sendiri. Oke, mungkin saya akhiri. Selamat sore untuk teman-teman semua, Kak Ari dan Marina. Terima kasih banyak. Star, stay safe dan hati-hati selalu. Kondisi seperti ini. Semoga tetap sehat dan amin. Jaga kekebalan tubuh semuanya. Oke, thank you. Have a good Selamat weekend, sore semuanya. everyone. Bye. Bye. Sampai jumpa lagi.